Pak, terus kayu-kayu bantalan itu juga itu masih zaman enggak sudah perbaikan toh. Terus oh. Wah, stasiun mana tuh? Secang ya bener. Itu lantainya sama persis seperti ini, stasiun Bedono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, saat ini saya berdiri di sebuah jembatan tua, jembatan kereta api yang dibangun dan diresmikan pada tahun 1873 ini, menyisakan kisah-kisah masa lalu dan keunikan-keunikan tersendiri. Jembatan ini terletak di Dusun Gunung Wulan, tepatnya di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Ini adalah sisa zaman kolonial yang masih bisa disaksikan dan berfungsi sampai sekarang. Kayu-kayu ini, besi yang melintas di Sungai Tuntang ini adalah saksi bisu perjalanan panjang para pejabat konglomerat, orang-orang yang punya duit untuk melintasi jalur ini pada zaman itu. Hanya orang-orang yang mampu bisa membayar tiket kereta api dari Solo menuju ke Semarang saat itu. Namun pemirsa, JTD juga akan memperlihatkan desa-desa atau dusun-dusun tua yang berada dan dilewati jalur tua ini. Seperti apa kehidupan mereka, jejak tempo dulu akan memperlihatkan dan mengeksplor langsung kehidupan masyarakat yang kuno yang sejak dulu terlintas sebuah rel kereta api tua. Nah pemirsa, ini saya turun ke bawah ya, jadi turun bawah ke jembatan gandul ini, jembatan gandul di Gunung Wulan ini. Di bawah jembatan seperti ini kondisinya, masih terlihat kokoh ya. Kemudian di bawah air mengalir ini adalah aliran dari Sungai Tuntang. Kemudian ini masyarakat pada mancing, banyak yang mancing di sini. Ini kalau musim Pak, kalau pas hujan deras ini meluap sampai tinggi Pak nggih? Oh iya. Sampai atas kalau hujan. Ini kena semua itu. Oh, itu yang ada plastik-plastik itu harus sampai segitu. Mungkin sampai sundul besinya ini nggih. Paling ujung sini itu kan kolam pemancingan itu. Oh. Ini tembok-temboknya kita saya asli tinggalan kolonial riyen. Iya. Tahun 1905 itu. 1905 ya. Itu pembuatannya. Iya. Pembuatan jembatannya 1905. Iya. Pak, terus kayu-kayu bantalan itu juga itu masih zaman enggak sudah perbaikan oh, termasuk sudah direnovasi. Ya, oh, berarti bantalan kayu itu sudah hampir direnovasi. bersamaan waktu itu loh. Kemarin kalau penjenengan dengar ini mau penyambungan jalur yang ke Ambarawa itu loh. Oh. Nah, itu kan sekalian itu Oh, di renovasi ya. Ya, jalur. Kalau jembatannya ini masih asli ya? Kalau jembatannya masih asli. Tidak tahu sampai sekarang kok. Ini ketinggian air ini berarti kalau pas meluap sampai 5 meteran nih. Wah, lebih ya. Sampai perkampungan itu. Oh, nggih. Bisa sampai kalau pas demak banjir berarti sini tinggi banget. Terutama ini kan kampung saya ini Kalikan. Oh, mriki nggih. Itu rata-rata kalau banjirnya kayak kemarin itu khususnya yang utara jalan dari timur ke barat mentok. Oh, nggih. Jalan itu paling tidak segini. Sampai sepusar itu sampai. Wah. Ini kemarin habis dadal ini kolam pemancingan. Ikannya apa mau nih Pak? Tawas ya? Tawes, belut.
Jelot, lajeng Lele. Pader ijo. lele kan kadang ada bruso. Bruso itu betutu kalau Betul. ya seperti itu. Nah, inilah pemirsa, kita akan mengeksplor perjalanan kami untuk menuju ke sebuah desa atau tempat yang di situ adalah desa-desa tua yang berada di pinggiran rel kuno di jalur kereta api zaman Belanda ya, jalur dari Solo menuju ke Semarang, tepatnya di area Kabupaten Grobogan. Yuk ikuti terus video kami. Perjalanan kami ini cukup menyenangkan ya, pemandangannya melewati hutan-hutan jati. Kami akan berjalan pelan sehingga ini bisa memperlihatkan ke pemirsa sebuah jejak tempo dulu hutan jati yang terbelah oleh rel kereta api, jalur transportasi kuno yang dulunya kereta api ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya duit ya. Jadi kereta api ini dulu meskipun transportasi umum, tapi kalau nggak punya duit juga nggak bakalan bisa. Sementara zaman dulu kan zaman penindasan, zaman penjajahan tuh sangat jarang orang yang kaya atau punya duit, karena kebanyakan rakyat Indonesia itu kan masih miskin. Jadi kereta api ini seolah-olah dulunya yang menikmati adalah orang-orang kolonial ya. Dan di sini kanan kiri saya adalah hutan jati. Ya ini karena di sini tanahnya ada kayak tanah tanah lempung gitu ya. Tanahnya tuh mudah hancur saat dibangun cor-coran. Jadi kalau dilewati mobil muatan berat, jalannya cepat hancur. Karena memang karakter tanahnya yang tidak padat, jadi tanah lempung. Ini sudah mulai rusak nih, sudah mulai rusak. Jadi setiap wilayah di situ banyak jati, pohon jati, itu tanahnya biasanya tanah-tanah bercampur lempung gitu ya. Jadi kalau di sini sudah mulai diperbaiki. Nggak bisa tancap gas ini. Nah ini sudah mulai kebun warga ini, ditanami jagung. Jadi kanan kiri ini pohon jagung. Kemungkinan sudah mendekati oleh pemukiman warga. Lihat pemirsa, jalannya tuh retak-retak semua nih. Jadi sudah dicor pun retak karena karakter tanahnya yang kurang kuat. Nah, itu di atas sudah kita lihat ya, di atas tuh rel kereta api. Jadi jalan ini jejer dengan rel kereta api, berdampingan dengan rel kereta api. Wah, malah gerimis nih pemirsa. Terus oh. Terus gue ayup sih.
Wah, ini malah diguyur hujan kita nih pemirsa. Semakin masuk ke sana kayaknya kan semakin gelap. Nah, pemirsa, ada penemuan baru di sini, yaitu kita sepanjang menelusuri jalur kereta api tua tadi, ternyata dapat stasiun kuno, pemirsa, yaitu stasiun Padas. Stasiun Padas ini, setelah kami buka di Google, berdirinya sekitar 1870-an. 1870-an sudah berdiri di sini, dan stasiun ini kalau sekarang kategorinya stasiun kelas 3, jadi tidak begitu besar, namun masih aktif. Nah, ini bangunannya masih bangunan era kolonial, jadi semua kayu-kayu ini masih peninggalan zaman kolonial. Bahkan desainnya pun masih desain kolonial. Di sini ada semacam tempat pembelian loket ya zaman dulu. Ini tempat pembelian loket masih terjaga dengan rapi di sini. Bahkan ini juga ada toiletnya di sini, kemungkinan juga ini kira-kira tambahan ya nih ya, kira-kira tambahan ya. Kita lihat dari belakang dulu. Nah, seperti bangunan-bangunan stasiun yang lain, bangunan ini memiliki pintu yang tinggi ya, sekitar 2 meter lebih ini. Kemudian juga terdapat ruangan-ruangan yang desainnya desain kolonial. Roda besi gitu. Roda besi ini, nah ini masih ada di sini. Ini asli peninggalan zaman dulu yang ditaruh di stasiun Padas. Jadi stasiun Padas ini maksudnya di Kabupaten Grobogan. Perjalanan kami memang kami sempatkan waktu untuk menelusuri jejak tempo dulu perjalanan kereta api dari arah Kedung Jati menuju ke arah timur, yaitu jalur Semarang-Surabaya. Nah, kita lihat di sini lantainya ini masih seperti stasiun-stasiun yang lain ya, stasiun Tuntang, stasiun yang pernah kita upload sebelumnya, yaitu stasiun Ambarawa, stasiun mana tuh Secang ya bener ya. Itu lantainya sama persis seperti ini. Stasiun Bedono itu sama semua, jadi lantainya tuh kotak-kotak seperti ini. Kemudian kursi atau bangku ini juga masih asli zaman kolonial dulu, jadi besi-besinya itu masih kuat untuk diduduki di sini ya. Nah, ini juga bangku peninggalan kuno ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Artinya kalau di sini ada stasiun kecil Belanda dulu, berarti sudah memperhitungkan bahwa di sini juga banyak sekali penumpang yang menaiki jalur kereta api untuk perjalanan menuju ke Semarang atau Surabaya. Ini kebetulan hujan, bisa. Hujannya cukup lebat. Untung saja kami sudah sampai stasiunnya, jadi bisa berteduh, sekalian berteduh. Kemudian dilihat di sana ada kampung-kampung ya, kampung-kampung tua di seberang. Itu menurut penjaga stasiun tadi memang kampung-kampung itu juga sudah tua di situ, sudah sejak zaman lama. Tapi nggak tahu sejak zaman kolonial atau tidak. Yang jelas kita lihat dan fakta nyata dan tidak mengada-ada itu kampung-kampungnya masih kampung-kampung tua di situ.
kampung tua sepanjang jalur rel kereta api Semarang Surabaya yang terletak di sekitar stasiun Padas. Penumpang yang naik dari sini juga ada? Tidak ada. Oh, nggak ada toh? Oh, nggak ada penumpang naik dari sini toh? Berarti kalau stasiun kelas 3 itu nggak ada penumpang yang naik? Kalau untuk stasiun ini kalau sini nggak ada untuk Jati. Di Endung Jati ya. Jadi nggak terlalu. Nah, terus berarti di sini fungsinya mengatur jalur. Jadi kalau ada persilangan nanti di Oh, ada persilangan berarti sini tugasnya merubah gitu nggih. Oh, tak kirain masih ada penumpang yang naik dari sini ya. Pemirsa, itulah tadi video kami yang mengisahkan dan menunjukkan sebuah jalur kereta api kuno zaman kolonial luar biasa. Sepanjang dan seluas ini adalah hutan jati dan di tengah melintas rel kuno. Pemirsa, terdapat sebuah stasiun kuno yaitu Stasiun Padas. Disitulah dulunya tempat peralihan dan pergeseran rel sejak zaman kolonial dan saat ini masih berfungsi dengan baik. Itulah tadi pemirsa video kami, semoga mengedukasi kita semua bahwa sejarah perkeretaapian Indonesia ini sangat panjang. Terima kasih sudah menonton, mohon subscribe-nya, like dan komen, juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali.